alimul fudula. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal wahala kaunika. Wahala ini ma'tuf ke yang atas itu ya, wa fardoha hala kaunika itu. Wahala dan dalam keadaan kaunika adanya kamu, mukammilan yang menyempurnakan li sholatika untuk sholatmu, bi'tyanil arkani, bi'tyani dengan mendatangkan al arkan. Apa arkan? Rukun-rukun ya. Jadi apa? Khusyuk. Khusyuk itu apa saja ya. Kemarin kan pembahasan tentang apa khusyuk ya. Di khusyuk itu apa? Sukunul a'do, tenang anggota badan kita, enggak banyak gerak ya. Wa hudurul qalbi, hadir hati kita. Hadir hati kita ini sebelum sholat nih kita udah dihadirkan hati kita. Kita akan apa? Bermunajat sama Allah ya. Kemudian apa? Wa tadabbur qiraah wa ma'aniha. Dan tadabbur qiraah, mentadabbur ya, merenungi, menghayati bacaannya dan makna-maknanya, itu khusyuk. Nah, khusyuk juga apa kata Syekh di sini? Ya ini apa, kita menyempurnakan sholat kita dengan apa? Melakukan pertama rukun-rukun ya, rukun-rukun sholat ya, kita lakukan semuanya, nggak ada yang kurang. Mulai dari niat sampai salam itu kita lakukan semuanya, ruku, sujudnya semuanya kita maksimalkan itu. Jadi sempurnakan, makanya disempurnakan, mukammilan. Wasyuruti, dan syarat-syarat sholat ya, syarat-syarat sholat. Apa saja syarat-syarat sholat itu kan di kitab fikih ada ya, syurutus sholat. Apa harus apa, suci dari 2 hadas dan lain sebagainya, itu harus tahu. Wal ab'adi, ab'ad, apa ab'ad? Sunnah ab'ad ya. Wal hayat, hayat apa? Sunnah hayat. Apa bedanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Apa bedanya? Sama-sama beda gitu ya, tulisannya aja beda gitu ya. Ya beda, secara makna juga beda ya. Bedanya apa? Kalau sunnah ab'ad ya, sunnah yang sangat dianjurkan, kalau meninggalkannya disunahkan sujud sahwi. Ya apa? Yujbir bi sujud sahwi ya. Bisa ditambal dengan sujud sahwi. Apa sunnah ab'ad? Ada berapa tuh? Di Safina kan ada. Kam sunnah ab'ad? Nasitum. Ada berapa? Ada 7 kan? Ya. Ada 7 tasyahud ya. Terus apa, baca salawat pada Nabi dalam tasyahud. Kemudian apa lagi tuh? Kunut ya. Baca salawat dalam kunut, baca keluarga Nabi dalam sunut, wa alihi gitu ya. Nah, kemudian baca apa lagi tuh? Salawat untuk keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, itu abad ya. Itu kalau kita lupa ya, kalau meninggalkan, maka apa, disunahkan sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Kalau hayat ini nggak bisa ditambah dengan sujud sahwi, nggak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Apa sunnah hayat? Apa itu sunnah hayat? Apa aja contohnya? Bacaan surat ya, surat ya, bukan Fatihah. Kalau Fatihah wajib ya. Fatihah termasuk apa? Arkanul qauli ya, rukun qauli. Nah, kalau surat ya setelah Fatihah itu namanya apa? Sunnah hayat. Misalnya baca kulhu, al-falaq kayak gitu, sunnah ini. Kalau salah gimana? Sah aja. Sah sholatnya ya. Misalnya ente lupa langsung ruku aja nggak apa-apa itu. Ya. Lupa ini bacaan suratnya, misalnya ente baca apa suratnya panjang, lupa apalagi ini ya, udah langsung ruku nggak apa-apa. Nah, tapi bagusnya ya disempurnakan. Kalau nggak hafal juga
ya, maka apa ganti dengan ayat yang lain ya, surat yang lain. Saya baca surat kulhu tak apa yang antum apal gitu. Nah, itu apa sunnah hayat, bacaan tasbih ketika ruku, sujud itu sunnah hayat, takbir intikal tuh ya. Takbir perpindahan Allahu Akbar itu termasuk apa? Sunnah hayat. Jadi harus tahu bedakan sunnah hayat, sunnah abad. Nah, kita harus apa? Menyempurnakan itu semua itu. Ya, mulai dari rukun, syarat, abad dan hayat dalam sholat kita harus sempurna. Biar apa? Biar kita mendapatkan apa? Kekhusyuan dalam sholat kita. Ini salah satu caranya. Nah, ayusannu disunahkan an yafsula memisahkan baina antara sunnatil fajri sholat sunnah fajar wa fardiha dan fardu fajar, yakni sholat fardu, yakni sholat subuh, dipisahkan dengan apa? Sholat qobliyah itu ya, sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh itu dipisahkan dengan apa? Bittijain, dengan berbaring. Ittija itu apa? Berbaring miring ya. Kalau apa? Istilqo apa? Telentang itu istilqo itu ya. Bedakan ya. Istilqo dengan ittija. Ittija tuh tidur miring. Miring kemana? Miring ke kanan. Nah, tidur miring ke kanan. Jadi kepala ada di sebelah mana tuh? Sebelah utara ya. Dada menghadap kiblat. Nah, ini jadi kita setelah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh ya, itu disunahkan apa? Ittija. Jadi setelah salam langsung apa? Ittija. Ittija sebentar ya. Supaya apa? Li'ajli, untuk tujuan tadzakkuri, mengingat doj'atil qabri. Doj'ati pembaringan al-qabri, kubur. Ingat pembaringan kubur. Jadi nanti dibaring, mengingatkan apa? Dibaringkan dalam kubur. Itu maksudnya ya. Jadi ingat akhirat nanti, ingat mati gitu. Kapan ini? Awalan nahari. Ini di permulaan siang. Ini apa? Awal nahar itu apa? Ya waktu subuh itu, ya ketika masuk waktu subuh, antum sholat apa? Sunnah fajar, kemudian apa? Ittija. Dan juga untuk apa? Liyakuna, untuk adanya ittija itu baisan, yang membangkitkan lahu baginya, bagi apa? Bagi yang sholat itu, ala a'malil akhirati, atas amal-amal akhirat. Jadi untuk apa? Supaya ada ba'is ya. Jadi ada pembangkit atau pendorong yang menyemangati kita untuk melakukan amal-amal akhirat dengan ittija. Jadi di awal mengawali di pagi hari itu apa? Ittija ya. Dengan apa? Supaya apa? Kita semangat melakukan amal-amal akhirat, enggak nyari fulus, nyari cuan aja semangat ya. Orang-orang nyari semangat banget nyari cuan ya, tapi nyari amal akhirat enggak ada yang semangat ya. Nah, kita harus beda dengan mereka-mereka gitu. Harus apa? Ini semangat dalam melakukan amal-amal akhirat. Baca apa ketika ittija itu? Wa yaqulu, dan membaca ya, mengucapkan hala dalam keadaan ittijaihi, berbaringnya. Baca apa? Allahumma robba Jibrila, ya Allah Tuhan Jibril, wa Mikaila, dan Tuhan Mikail, wa Israfila, dan Tuhan malaikat Israfil, wa Izraila, dan Tuhan malaikat Israil, wa Rabba Muhammadin, dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajirni, lindungilah aku, minan nari, dari neraka. Baca berapa kali? Salasa marrotin, 3 kali. Jadi setelah salam ya, salat sunnah fajar atau qobliyah subuh ya,
itu apa? Antum baca ini sambil itija ya. Sambil itija aja, biasa itija ya. Baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin wa Israil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali itu. Nah, hatta di masjid enggak apa-apa, lakukan itu. Ya. Nah, itu masya Allah itu ya, itija itu. Wajadda, dan bersungguh-sungguh fi ihdari, dalam menghadirkan qalbika, hatimu, fis sholati, dalam sholat, jiddan, dengan kesungguhan, mutarokkian, yang meningkat, ila a'la, sampai paling tinggi, nihayatihi, puncaknya, litanala, supaya memperoleh siapa kamu, fadoila, akan keutamaan-keutamaan, kasiratan, yang banyak. Yang sungguh-sungguh ya, dalam apa? Menghadirkan hati kita ini dalam sholat. Jadi sebelum sholat juga sudah bersungguh-sungguh. Jadi kalau ya tadi kan apa? Setelah itija baca doa fajar kan ya. Jadi gitu urutannya tuh. Jadi antum setelah itija apa? Baca doa fajar, gitu, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika dari qalbi, kayak gitu ila akhirih itu. Itu harus hafal itu doa fajar itu. Nah itu antum nanti ketika mau sholat subuh juga apa? Hadirkan hati kita ini benar-benar dalam sholat dengan kesungguhan yang benar-benar ini ya, maf'ul mutlak itu, dan bil jid wal ijtihad kan gitu. Supaya apa? Meningkat nanti sampai apa? Puncak tertinggi ini ya, sampai apa? Bisa usul pada Allah, agar kita juga mendapat apa? Keutamaan-keutamaan yang banyak, yang melimpah. Kenapa? Ya. Lianna, karena sesungguhnya hudurul qalbi, hadirnya hati, yarfa'u, itu mengangkat ya, al-hijab, akan hijab penutup. Jadi hadir hati kita dalam sholat itu bisa apa? Mengangkat hijab kita. Hijab kita ini kan apa? Tertutup, ini hati kita kan tertutup hijab yang banyak ini ya. Jadi nggak bisa melihat kebenaran kayak gitu, nggak bercahaya, gelap terus hati kita. Ya karena apa? Banyak kemaksiatan, banyak dosa, banyak pelanggaran, akhirnya semakin terhijab. Nah, salah satunya mengangkat hijab dengan apa? Ini hadir hati kita dalam sholat. Hadirkan hati kita ya. Jangan mikir yang kemana, hatta mikir ujian kayak gitu. Jangan mikir sholat aja. Ya. Bahkan apa? Kata para ulama, hatta mikir apa? Ilmu agama, jangan. Mikirin apa kayak gitu. Pernah Imam Ghazali juga apa? Mikirin apa? Mikirin bab head dulu tuh. Ya. Lagi sholat apa? Ngimamin. Ya, lagi sholat ngimamin beliau ini. Ya, apa? Saudaranya itu ya. Imam Ahmad itu nggak mau sholat di belakang beliau, nggak mau berjamaah, yang lain murid-muridnya banyak kan ya, pada berjamaah. Imam Ahmad nggak mau nih, nggak mau sholat berjamaah sama beliau ini. Pas selesai ditanya, antum kenapa nggak mau berjamaah sama saya? Saya melihat antum kok lagi sholat mikirin darah katanya. Sholat kan harus khusyuk ya. Kok antum mikirin darah? Kok antum tahu? Kaget ini Imam Ghazali. Kok antum tahu? Ya. Iya, memang saya ini lagi mikirin bab head itu ya, tentang head ini, hukum head kayak gitu. Jadi, masya Allah itu Imam Ahmad ya, saudaranya beliau itu. Kok bisa tahu kayak gitu? Iya, siapa guru antum katanya. Akhirnya apa? Kita tunjukkan gurunya lagi. Akhirnya beliau pengen berguru di situ ya. Pengen berguru sama gurunya saudaranya ini Imam Ahmad. Akhirnya suruh berguru ya, suruh apa? Bersih-bersih dulu tuh. Ya. Kata gurunya, antum kalau mau jadi murid saya udah bersihin ini gitu ya. Sampai apa kotoran itu dibersihin sama beliau. Ya, bersihin. Ada riwayat dari guru saya tuh beliau membersihkan dengan apa? Dengan jenggotnya itu.
ya bersihin kamar mandi itu pakai jenggotnya, lantainya itu nggak tahu, wallahu alam itu ya, sampai seperti itunya ya, saking apa, ta'aluk kuat ya, ikatan murid ke gurunya kuat, dan takzimnya ya, dan taatnya kepada gurunya sampai kayak gitu. Masya Allah, ini baru mau diangkat jadi guru, mau berguru aja kayak gitu tuh beliau Imam Ghazali. Akhirnya apa kata Imam Ghazali, kata gurunya nih, kelas udah cukup, antum cukup, yakfi, udah antum udah selesai apa, udah futuh katanya, udah selesai jadi murid saya, udah saya angkat jadi murid kayak gitu, udah futuh itu langsung itu, masya Allah itu. Jadi kayak gitu aja. Jadi memang apa, harus ada ta'aluk ya, ketika kita berguru atau menjadi murid ya, itu harus ada ta'aluk kuat kepada guru kita dan ta'zim. Hatta siapapun, ada yang lebih hebat, ada wali atau orang soleh yang lebih, ulama yang lebih hebat di luar dimanapun ya, yang viral kayak gitu, kita harus satu, yakini guru saya ini gitu ya, masya Allah, udah cukup satu guru saya ini aja, nanti keberkahan di situ mengalir terus itu. Nah, hatta siapapun ya kayak gitu, wah ini masya Allah udah guru saya yakini dapat mendatangkan keberkahan lewat guru saya, insya Allah berkah di situ. Nah, faman sholat, kemudian barang siapa yang sholat bila huduril qalbi, dengan tanpa hadir hatinya, fahuwa lahin, maka dia lahin, lalai, maka dia orang yang sholat lalai. Kama qalahu, sebagaimana qalahu mengatakan akan ini siapa, Syekh Umar As-Suhrawardi. Siapa Syekh Umar Suhrawardi ini? Mu'allif kitab Awariful Ma'arif ya, kitab Awariful Ma'arif, kitab masya Allah itu tentang tasawuf, kitab pokok ya. Jadi disebutkan di situ tuh ada terusannya sebetulnya. Jadi waman ata bila syuhudil akli ya, barang siapa yang sholat ya tanpa apa, hadir akalnya ya, akalnya ini gak hadir gitu ya, akalnya kemana-mana, pikiran kita kadang kemana-mana ini ya, apalagi apa, mau ujian, wah mikirin ini mikirin itu, atau mau pulang ya. Kalau ibu-ibu di rumah mikirin apa, mulai dari apa nih, resep masakan, terus bumbunya apa aja, wah udah segala macam itu yang di pasar apa diingat semua itu. Nah, kalau orang laki mikirin apa, kerjaan kayak gitu. Nah ini kalau apa, kita sholat tanpa hadir akal kita ya, akal kita ini nggak hadir, bahwa musholin sahin, maka dia ini apa, sholat yang dalam keadaan lupa ya, keadaan lupa ya, sholatnya dalam musholin sahin. Nah kemudian kata beliau di dalam kitab Awariful Ma'arif itu disebut apa, waman ataha bila hudurin nafsi ya, barang siapa yang sholat tanpa khudu'i nafsi, khudu ya, khudu wa tadallul kan gitu ya, tanpa apa, ketundukan nafsunya, ketundukan jiwanya ya, enggak merendah gitu ya. Jadi harus penuh ketawaduan ketika akan sholat itu ya. Maka apa kalau tidak khudu ya, fa huwa musallin khati'un, maka dia ini apa, orang yang sholat yang salah, dalam keadaan salah, yang berdosa gitu. Salah dia ya. Karena apa? Tidak ada ketawaduan ketika apa, menghadap Allah. Menghadap Allah harus penuh kerendahan hati. Nah, kemudian waman ataha bila khusyul arkan, barang siapa yang tidak khusyuk arkan ya, arkanus sholahnya maksudnya, fahuwa musholin musholin jafun, orang yang sholat jaf apa? Jafaf, kering ya, kering. Orang yang apa, kering hatinya ya, ini apa, ruhnya ini kering gitu. Jadi enggak, sholatnya tuh hampa gitu ya, hampa, kayak gak ada ruhnya, sholat gak ada ruhnya, gimana ya, ibaratnya apa, mainan, mobil-mobilan kayak gitu, nggak ada baterainya kan mati tuh, kayak gitu manusia gitu ya, kalau sholat nggak ada ruhnya
Ini yang gerakin siapa ini? Ya mati kayak apa gitu. Nah, terus bagaimana yang bagus? Waman ataha kama usifa fahuwa musallin wafir. Barang siapa yang sholat ya dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka dia sholat dengan sempurna. Jadi harus apa? Hudurul qalbi, ya, hadir hatinya. Terus apa? Syuhudul akal, ya. Kemudian apalagi itu khudu, ya, khudu harus apa? Tawadu, ya, penuh kerendahan dan khusyul arkan. Kayak gitu. Sholat tuh harus seperti itu. Nah, jangan sholat bercanda, apalagi ya, sholat ngerjain temennya kayak gitu, nggak boleh ya. Yang ganggu teman itu siapa? Yang ganggu orang sholat siapa? Setan ya. Yang ganggu sholat itu setan kan. Antum mau jadi setan gitu. Apa temennya setan? Saudaranya setan gitu. Nah, wala tansa, dan janganlah lupa siapa kamu fi sholatika, dalam sholatmu, annallaha, bahwasanya Allah nadhirun, melihat liqalbika, terhadap hatimu. Jangan kau lupa dalam sholatmu bahwa Allah melihat kita, melihat hati kita, memperhatikan hati kita. Kadang kita nggak merasa sih ya, ini yang nggak merasa tuh susah ya memangnya. Kalau kita nggak merasakan Allah hadir tuh nggak, gimana ya, nggak enak ya. Ya kayak hati kita kemana-mana kayak gitu. Karena apa? Seolah-olah Allah nggak memperhatikan kita. Gitu. Jadi ada lagi tips tuh ya, biar khusyuk itu apa? Kita sholat di depan orang yang alim atau orang kita segani gitu. Itu kan apa? Kita berusaha apa? Khusyuk kan ya. Ada siapa yang kita segani gitu ya, guru kita atau siapa lagi memperhatikan sholat kita. Nah, ibaratkan seperti itu. Kita perhatikan gitu. Ada yang memperhatikan saya ini lagi sholat ini. Waduh, kan langsung khusyuk tuh, langsung apa, fokus sholat ya. Tadinya gerak-gerak gak karuan, sekarang lagi apa? Masya Allah ini sholatnya. Nah, hadirkan kayak gitu, minimal kayak gitu. Ya, nanti lama-lama bertahap. Nah, wala tansa, dan jangan lupa siapa kamu hudurahu, akan hadirnya Allah Ta'ala indaka, di sisimu, wa syuhudahu, dan penyaksian Allah, ai ittila'ahu, yakni penglihatannya Allah alaika, atasmu, fa inna hadza tadzakkura, maka sesungguhnya hadza tadzakkura, ini pengingatan, i'anatun ya, membantu ya, alal muraqabati, atas pengawasan, wa huwa dawamu istighlalil qalbi, yaitu apa? Dawamu istighlalil qalbi, dawam ya, langgeng istighol, menyibukkan al-qalbi, hati, wastighraku, dan istighraq yang menenggelamkan al-a'dha'i, anggota-anggota tubuh, ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Ya, jangan lupa kehadiran Allah ta'ala di dekat kita, dan bahwasanya Allah ini menyaksikan kita, mengamati kita, melihat kita. Karena apa? Mengingat ini akan membantu muraqabah ya, membantu muraqabah. Jadi muraqabah itu apa? Merasa Allah selalu mengawasi kita, itu muraqabah ya. Muraqabah itu Masya Allah, muraqabah kalau hati kita ya selalu apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, Masya Allah itu. Nah, jadi senantiasa nanti menyibukkan hati dan menenggelamkan anggota tubuh bersama Allah. Maksudnya apa? Ketaatan terhadap Allah. Anggota-anggota kita ini apa? Tidak melanggar, tidak melakukan maksiat, kayak gitu. Taat terus pada Allah. Nah, qauluhu fa ijala, ijal ya,
Fi'lu amrin adalah fi'il amr. Ijal ini apa? Fi'il amr. Jadi bukan apa? Bukan maf'ul mutlak, ijalan kayak gitu, bukan. Tapi apa? Ijal. Dari apa? Yaujalu, wajila atau wajala, yaujalu. Ijal. Fi'il amar biqol bil wawi, dengan mengganti waw, merubah waw. Qalb itu apa? Merubah, ya. Qalb itu apa? Merubah. Makanya hati dinamakan qalbun karena apa? Suka berubah-berubah hati ini, ya. Tadinya benci jadi cinta, tadinya apa? Enggak suka jadi suka. Itu hati itu seperti itu. Sedikit suka nanti enggak suka kayak gitu. Maka dinamakan qalbu, ya. Karena suka berubah-berubah. Makanya apa? Ada doa ya muqallibal qulub kayak gitu. Wahai yang merubah hati, yang membolak-balikan hati, ya. Sabit qulub, ya. Sabit qalbi ala dinik. Nah, diganti wau dengan apa? Ya'an, dengan ya. Tadinya apa? Ada waunya itu yaujalu kan gitu. Yaujalu diganti dengan ya. Kenapa? Likasrotil hamzah, karena kasroh hamzahnya. Yaujalu, ya. Kalau ditasbihkan gitu, ilatnya kan gitu, yaujalu, ya. Jadi apa? Ijal gitu ya, iujal. Nah, iujal kayak apa? Irkab ya. Rokiba yarkabu kan gitu. Rokiba yarkabu, irkab. Nah, yarkabu jadinya apa? Irkab. Nah, ada alifnya kan, alif di kasroh kalau bikin fi'il amr tuh. Nah, ini apa? Irkab yaujalu, ya gitu, iujal gitu. Kan gak enak, iujal fi'il amr. Kata orang Arab, ini harus diganti nih, nggak cocok ngomongnya, nggak enak ini gitu ya. Awalnya tuh gitu mungkin. Jadi apa? Ganti aja pakai ya. Karena apa? Yang munasib, yang cocok dengan apa? Harokat ya itu apa? Dengan harokat apa? Sebelumnya itu apa? Kasroh itu apa? Iya. Ya. Yang cocok dengan harokat kasroh itu apa? Iya. Ijal jadinya. Nah, kayak gitu. Alati qoblal wawi, kan yang sebelumnya waw, kan tadi sebelumnya waw tuh. Jadi apa? Yaujal gitu, ditulis yaujalnya tuh biar gak bingung. Kada fi sohahi, ini sebagaimana Pak demikian disebutkan dalam kitab As-Sohah. Nah, lakin akan tetapi yukra'u disebutkan, dibacakan huna di sini bi'idmajil hamzati, bi'idmaj, apa idmaj? Dengan memasukkan hamzah, ya. Wasukunil ya, dan disukunkan ya-nya. Ada hamzahnya, ijala gitu kan. Ada alifnya tuh, ijalaan gitu. Dan sukun ya-nya juga. Kenapa? Lil wazan, karena wazan. Nah, wazan itu apa wazan? Timbangan. Timbangan apa? Hah? Timbangan posyandu. Timbangan bed, ya, biar apa? Pas gitu. Nadanya gitu biar pas. Jadi apa? Ditimbang gitu. Ma'anal hamzah bahwasanya padahal ma'ana ini padahal gitu. Hamzah itu hamzatu waslin adalah hamzah wasol. Jadi fa'i jala gitu ya. Ijala, masukkan hamzah sepenuhnya ijala. Naam. Maknanya apa itu ijal itu? Wal makna khafillaha, takutlah pada Allah. La takhaf kan gitu ya. La takhaf, khafillaha. Ka khafika, seperti takutnya kamu, mimba di muluki zaman, dari sebagian raja-raja zaman ini maksudnya. Raja takut pada presiden, takut sama raja Saudi kayak gitulah. Kita takut kan gitu kalau bertemu, kalau dipanggil, kalau bersalah, ya kalau menghadap, ya. Antum misalnya lagi umroh atau haji, tiba-tiba apa? Dipanggil sama raja Saudi. Ada pelanggaran, ada kesalahan, antum merasa bersalah, kan takutnya minta ampun. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah,
Wah, mau dipanggil nih, mau apa ini? Takutnya seperti itu. Hadirkan takut. Qala Umar Asy-Syuhrawardi, berkata Syekh Umar Asy-Syuhrawardi, apa kata beliau? Wa masil dan umpamakanlah olehmu fi sholatika dalam salatmu al jannata akan surga, an yaminika dari sisimu, wan naro dan surga an shimalika dari kirimu. Jadi kata Syekh Umar Syuhrawardi, umpamakan dalam sholat kita itu surga ada di sebelah kanan kita, neraka ada di sebelah kiri kita. Umpamakan seperti itu. Biar apa? Fa'inal qalba, karena sesungguhnya hati itu idza syaghala, apabila sibuk bidzikril akhirati, dengan mengingat akhirat, tanqati'u, maka akan terputus ya, anhu dari kesibukan itu. Apa ala waswasatu, waswas ya, rasa waswas. Fayakunu, maka adanya hada tamsilu, ini perumpamaan, mudawiyan adalah obat, lil qalbi bagi hati, yadfa'uha yang menolak ha kemana? Waswasah ya. Menolak rasa waswas. Jadi ibaratkan seperti itu dalam sholat nih. Ya, usahakan seperti itu ketika akan sholat ya. Wah, ini ada surga di kanan kita, ada neraka di kiri kita. Kalau kita ingat terus seperti itu ya, ingat akhirat kan. Kalau ingat akhirat ya, was-was itu akan hilang ini. Banyak was-was tuh ketika sholat, ketika wudhu ada was-was, ketika sholat juga ada was-was. Ini setan yang was-was ini. Nah ini akan apa? Akan mengobati kita, hati kita, dan menolak apa? Rasa was-was itu. Ada gangguan setan ini ya, bisikin ketika akan sholat. Makanya dianjurkan ketika akan sholat itu baca apa? Surat An-Nas ya, baca surat An-Nas ya. Kayak gitu sebelum apa? Takbir itu. Wa hukiya, dikisahkan Allah Ta'ala, bahasa Allah Ta'ala auha, mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi, faqala, lalu berfirman siapa Allah, idza dakhalta, apabila kamu masuk as-shalat, akan salat, fahabli, maka berikanlah li kepadaku, min qalbika, dari hatimu, al khusyu'a, akan kekhusyuan, wa min badanika, dan dari badanmu, al khudu'a, akan ketundukan, wa min ainika, dan dari matamu, ad-dumu'a, air mata, fa inni, karena sesungguhnya aku, qaribun, dekat, intaha. Dikisahkan jadi Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi ya, bahwasanya apa? Allah berfirman, kamu ketika mau sholat ya, berikan untukku ya, berikan aku dari hatimu apa? Rasa khusyuk. Hatinya apa? Harus khusyuk. Jadi tiga ini nih. Hati harus khusyuk. Anggota tubuh kita harus apa? Tunduk gitu. Tunduk, khudu ya, penuh kerendahan. Nah, makanya apa? Ketika sholat juga apa? Pandangan kita ini tunduk terus ke makhluk sujud ya. Jadi awal sholat, mulai dari awal sholat itu. Ada yang kan gini ya. Takbir, Allahu Akbar, baru apa? Tunduk. Enggak, yang benar apa? Mulai dari awal sudah tunduk, melihat tempat sujud. Allahu Akbar, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini apa? Menangis ya. Berikan linangan air mata gitu. Menangis dalam sholat nggak apa-apa. Nah ini insya Allah nanti apa? Akan khusyuk di situ, akan diterima sholat kita. Wadah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.